Ya, kembali lagi di Fisika Menyenangkan. Kali ini kita akan bahas soal nih yang ada mengenai gerak ya, seperti itu. Jadi, di sini nih ya ada tes formatif ya, sekitar 10 soal. Kita akan bahas satu-satu. Ya. Buat yang belum tahu ini untuk kelas 8, sebenarnya untuk anak kelas 8 ya, materi tentang gerak, KD-nya 3.2. Gitu. Kita akan bahas ya. Di sini pertama ada soal. Benda yang melakukan gerak lurus beraturan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Apa ciri-cirinya? Kalau gerak lurus beraturan, dia memiliki kecepatan yang tetap ya. Kecuali kalau misalnya GLBB ya. Kalau GLBB itu kecepatannya berubah secara teratur. Itu. Tapi kalau gerak lurus beraturan maksudnya adalah kecepatannya tetap. Gitu. Kalau GLBB yang tetap itu apa? Percepatan atau akselerasi? Tetap. Ya gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang A, kecepatan tetap untuk GLB. Next, soal nomor 2. Jarak dari kota P ke kota Q 120 km. Ya, Pak Anton berangkat dari kota P pukul 7 menuju kota Q menggunakan kendaraan dengan kelajuan rata-rata 30 meter per jam. Pak Anton tiba di kota Q pada pukul berapa sih? Jadi kita harus tahu dulu waktu yang diperlukan oleh Pak Anton ini. Ya, gimana caranya? Caranya adalah dengan P sama dengan S per V, di mana maaf ya, salah ketik kita. Nah, gini ya. Jadi S ini adalah jarak dua kota, V-nya adalah kecepatan, atau kelajuan ya, kelajuan bukan kecepatan, kelajuan rata-rata dari si Pak Anton. Ya, apa bedanya kelajuan dan kecepatan? Kalau kecepatan, kita mencarinya dengan cara perpindahan dibagi dengan waktu. Kayak gitu. Tapi kalau kelajuan, jarak total dibagi waktu. Kayak gitu. Nah, S-nya berapa sih? 120 km. Kelajuannya 30 km per jam. Tinggal coret lah ya. 12 bagi 3, 4 jam. Sudah selesai? Belum. Karena pukul 7 dia berangkat, kalau 4 jam berarti kalau sampai di kota Q itu sekitar jam 11. Seperti itu. Ya. Sederhana sekali ya. Memang sederhana. Terlihatnya sederhana. Oke. Grafik yang menunjukkan hubungan antara jarak dan waktu pada gerak lurus adalah, jadi di sini ada A, B, C, dan D. Nah, kalau D ini adalah GLBB dipercepat. Kenapa melengkung? Karena dia ada setengah AT kuadratnya. Ya, jadi kalau nanti ditanya kenapa melengkung, itu ada setengah AT kuadratnya. Gitu, dan bentuk grafik kuadrat melengkung begini. Kalau S-nya tetap kayak gini, ini lagi berhenti ya, jadi nggak ada nih. Dan hubungan antara jarak dan waktu antara A dan B, yang mana yang betul? Kita lihat, kalau misalnya jarak pasti dimulai dari 0 dong. Ya, dari 0. Maka yang betul adalah yang A. Nggak ada tiba-tiba di sini ya. Ini perpindahan, justru bisa perpindahan. Contoh misalnya dia 10 meter, kalau yang B ini misalnya 10 meter dari gerbang misalnya polisi ya, pos polisi, gerbang pos polisi. Terus ada di sini ada perpindahannya kayak gitu. Kira-kira nanti posisi akhirnya bagaimana? Nah, ini untuk mencari posisi akhir bisa. Tapi yang ditanya adalah jarak, bukan posisi. Maka yang betul adalah yang A. Kayak gitu. Next, dari grafik kecepatan di bawah ini dapat kesimpulan bahwa, nah, kita lihat di sini. Di sini ada V, di sini ada T.
Kalau grafiknya tetap V-nya, maka dia GLB. Masih GLB. Benda mengalami gerak lurus beraturan dengan kecepatan tetap 10 meter per second. Salah, karena di sini 20 ya. Nah, kalau ini berarti jawabannya yang mana? Yang B. Benda mengalami gerak lurus beraturan dengan kecepatan tetap 20 meter per second. Yang C nggak mungkin ya, dipercepat beraturan nggak bisa, diperlambat juga nggak bisa, karena dia tetap kayak gitu, konstan. Seperti itu. Get next. Yes. Nanti jika ada pertanyaan, kalian bisa ketik di kolom komentar. Ya, nanti kita bahas pertanyaan kalian. Perhatikan grafik. Ya, grafik di bawah ini menunjukkan bahwa benda, di sini ada jarak, di sini ada waktu. Kira-kira perubahannya tetap atau tidak? Kita lihat. 10 jarak, dia menempuh jarak 10 pada 1 detik. 20 pada 2 detik, 30 pada 3 detik, maka 40 juga 4 detik gitu ya. Jadi bisa dikatakan bahwa setiap 1 detik, jarak tempuhnya itu 10 meter. Ya, kita bisa tahu kalau misalnya seperti ini, maka kelajuannya tetap. Maka kita bisa dapat bahwa A. Itu. Lanjut. Gerak yang lintasannya lurus dan kecepatannya selalu berkurang secara beraturan adalah, ya, kalau kecepatannya berkurang secara beraturan, maka dia masuknya adalah GLBB, tapi diperlambat. Diperlambat ya, karena kecepatannya berkurang. Kalau kecepatannya bertambah secara beraturan, ya GLBB dipercepat. Oh, salah nih ya. Saya salah pilih. Ternyata jawabannya yang C. Itu ya. Ya. Nah, itu dia ya. Kesalahan yang bisa dijadikan pelajaran untuk kalian. Kita sudah yakin jawabannya, GLBB diperlambat, tapi pilihannya salah. Grafik hubungan jarak terhadap waktu, ST, pada benda yang gerak lurus berubah beraturan diperlambat adalah, kita lihat ya. Oh, tapi di sini V ya, jadi bingung nih. Ini jarak terhadap waktu, ST, tapi di sini VT ya. Tapi anggap aja ini VT. ST lah ya, kita ganti aja formatnya. ST, S, ya, S, kayak gitu ya. Yang mana? Kalau dia dipercepat, bentuknya naik ya. Dia berbentuk kurva. Kenapa? Karena dia ada persamaan S sama dengan VOT ditambah setengah AT kuadrat. Nah, T kuadrat ini adalah kalau di matematika kita sebut dengan persamaan kuadrat. Nah, kalau persamaan kuadrat, cara menggambarnya adalah dengan kurva seperti ini. Ya, ya seperti parabola nih. Nah, kalau ini ST begini, ini GLB ya, tadi ya kita udah bahas ya. Nah, kalau yang ini, artinya ini GLBB diperlambat, seperti itu. Tapi jawabannya adalah yang next lagi. Sebuah mobil mula-mula diam, kemudian digerakkan dengan percepatan 2 meter per second kuadrat. Setelah 5 second, jarak yang ditempuh mobil adalah, ya, kalau mula-mula diam, maka V0-nya adalah, maka kita bisa cari S sama dengan PO kali T ditambah setengah AT kuadrat. PO-nya 0, ya, T-nya 5, setengah, A-nya 2, T kuadrat 5 kuadrat. Ini jadi 0 ya, itu, tambah, ini bisa kita coret, jadi 5 kuadrat kali 1, hasilnya 25. Maka jarak tempuhnya adalah 25 meter. Ya, kayak gitu. Jadi, kalau misalnya dipercepat, A-nya positif, tapi kalau diperlambat, A-nya negatif. Next. Ini cuma sampai 10 soal ya. Lihat dulu, oh ya betul, 10 soal. Kita masuk ke nomor 9 nih.
Nah, nanti kalau ada soal yang di sini nggak ada, tapi mau dibahas, kalian bisa ketik di kolom komentar kira-kira soalnya kayak gimana, jadi kita bahas. Kalian tulis saja contoh soalnya, terus kita bahas seperti ini. Ya, sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian 80 meter dari atas tanah. Jika G sama dengan 10, maka kecepatan benda saat membentur tanah adalah, nah kalau ini kita pakai cara V kuadrat sama dengan 2GH. Kenapa? Karena nilai V0-nya 0 ya. Karena kalau gerak benda jatuh bebas, kecepatan awalnya 0. V ini adalah VT ya, lebih tepatnya adalah kecepatan akhir. Maka VT-nya kita bisa cari sama dengan akar dari 2GH. Tinggal kita masukkan aja 2 kali G-nya 10, hanya 80. Akar, berarti gitu ya. Hasilnya 1600, hasilnya dalam 40 meter per second. Ya, ini udah sampai tanah nih, kira-kira kecepatannya segini. Soal PG ini bisa dipakai ya. Next lagi. Yang terakhir. Sebuah benda dilemparkan ke dalam sumur dengan kecepatan awal 4 meter per second. Bila benda mengenai dasar sumur setelah 2 second, maka kecepatan benda saat mengenai dasar sumur dan kedalaman sumur berturut-turut adalah, oke, kita scroll bawah dulu ya. Kayak gini. Yang pertama cari kecepatannya dulu. Cara nyari kecepatan VT sama dengan gitu ya. Karena dia dilempar ke bawah, maka bisa dikatakan V0 ditambah GT. V0-nya 4, G-nya 10, T-nya 2. Kayak gitu. Maka 4 ditambah 10 kali 2, 20. Hasilnya adalah 24 ya, meter per second. Kayak gitu. Kedalaman sumur itu adalah H sama dengan VOT tambah setengah GT kuadrat. Kayak gitu. Bedanya adalah kalau gerak vertikal baik ke atas, ke bawah, ataupun gerak jatuh bebas dengan GLBB adalah di persamaannya nih. Kalau biasanya kalau di GLBB itu menggunakan S atau jarak. Nah, sementara kalau gerak vertikal digantinya dengan A. Sama satu lagi dengan ada A di sini ya, percepatan. Ini untuk GLBB ya, baik dipercepat ataupun diperlambat. Nah, kalau diperlambat dia masuknya perlambatan, bukan percepatan. Tapi di sini ada satu percepatan aja, yaitu gravitasi. Kalau untuk gerak vertikal, karena dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. V0-nya dapat 4, T-nya dapat 2, tambah setengah, G-nya 10, T-nya 2 kuadrat. Ya, 8 ditambah, ini kita bisa coret ya, jadi 5 aja ya, cukup ya. 5 kali 2 kuadrat 4, berarti hasilnya 20, berarti 28 meter. Jadi jawabannya adalah 24 meter per second dan 28 meter. Jawabannya A. Ya, demikian penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jika ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar agar kita bahas. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!